Qin Yichen melirik Sun Jiufeng yang tiba-tiba berbicara, dan menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Mengapa kamu menghabiskan pikiranmu di tempat seperti ini? Ketika Sun Jiufeng mendengar kata-kata Qin Yichen, dia sedikit bingung, jadi dia menjelaskan. Ketika orang terhormat Anda pertama kali tiba, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk persahabatan Tuan Tanah. Saya melihat orang terhormat melihat tentara Tao beberapa kali, jadi saya bertanya. Jika orang terhormat tertarik pada hal-hal ini, saya akan melakukannya. Di tengah kalimat, Sun Jiufeng melihat mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Tiba-tiba aku merasakan sedikit perasaan tidak enak di hatiku, dan dengan cepat menggelengkan kepalaku. Tidak, jika itu adalah orang biasa, dengan penjelasannya sendiri, dia pasti akan mengatakan apa yang dia inginkan, dan kemudian menemukan tempat untuk mendiskusikan minat. Tetapi reaksi Qin Yichen jelas tidak seperti ini, dan sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan. Diharapkan. Perbedaan. Setelah memikirkan kata-kata Qin Yichen berulang kali, Sun Jiufeng tiba-tiba bereaksi. Dia menghela nafas tak berdaya, membuat isyarat undangan ke Qin Yichen, dan kemudian membawanya ke toko minuman keras. Setelah mengisolasi toko anggur, Sun Jiufeng berlutut di lutut Qin Yichen. Tolong selamatkan saya, Tuan. Qin Yichen juga tidak bersembunyi. Dia mengambil gelas anggur di atas meja dan berpikir. Tehnya sudah diseduh, Qin Yichen menyesapnya perlahan. Tentu saja dia tahu apa yang dimohon Sun Jiufeng, tapi dia tidak bisa begitu saja setuju. Terlalu banyak implikasi untuk masalah ini, terutama di pihak Mahkamah Agung. Jika tidak ditangani dengan baik, itu akan menjadi ancaman mutlak bagi kuil penguasa cahaya yang baru saja menjalani kehidupan yang damai. Dan ancaman ini benar-benar terlalu besar, sangat besar sehingga Qin Yichen tidak bisa menerimanya. Jika kuil penguasa cahaya terancam lagi, fondasi Qin Yichen akan rusak. Tidak peduli berapa banyak pencapaian yang telah dia buat dalam perang di wilayah Bintang Huotu. Selama sesuatu terjadi pada kuil penguasa cahaya, semuanya akan hilang menjadi awan. Tetapi jika Anda tidak membantu sekarang, Qin Yichen jelas agak sulit dilakukan. Melirik Sun Jiufeng, Qin Yichen mengeluarkan gulungan kulit domba dari tangannya dan menyerahkannya kepada Sun Jiufeng. Lihat ini dulu, berapa banyak yang bisa kamu hasilkan dalam 5 hari? Sun Jiufeng tampaknya telah mengambil sedotan terakhir, buru-buru membuka gulungan perkamen, dan dengan hati-hati membaca setiap persyaratan penempaan. Setelah waktu yang lama, Sun Jiufeng meletakkan gulungan perkamen itu. Tidak mungkin bagimu untuk melakukan hal semacam ini tanpa 2 bulan. Karena tidak ada prajurit Tao yang membutuhkan penempaan seperti itu sekarang. Qin Yichen mengangguk dan menghela nafas tanpa daya. Jika kamu memikirkan cara, jika tidak ada jalan keluar dari kota kekosongan terapung 9 meter, maka aku hanya bisa melepaskan rencana ini. Aku juga tidak akan bermain teka-teki denganmu. Sederhananya, jika kamu bisa memberiku hal-hal ini, aku bisa mencoba yang terbaik untuk membantumu sekali. Meskipun kuil penguasa cahaya saat ini tunduk pada Mahkamah Agung, saya tidak dibatasi. Tapi kamu juga tahu situasi seperti apa kuil Lord Cahaya. Akan sangat berisiko untuk membantuku kali ini. Sun Jiufeng menundukkan kepalanya, mengambil gulungan kulit domba lagi, dan melihatnya lagi. Meskipun Sun Jiufeng masih bersikeras, akumulasinya masih terlalu lemah. Setelah kakak laki-lakinya Sun Ning mengurus beberapa bahaya tersembunyi yang penting di dalam hatinya, tapi tiba-tiba datang kepadanya Sun Jiufeng. Sampai saat ini, Sun Jiufeng tidak tahu betapa menakutkannya metode kakak laki-lakinya, menyuap kepentingan dan ancamannya, yang secara langsung mengurangi separuh pendukungnya. Apalagi, masih ada beberapa orang kuat di sisinya. Anggur rahasianya pergi ke Sun Ning. Di bawah situasi keseluruhan, Sun Jiufeng jelas memiliki sedikit peluang untuk bersaing. Sejak terakhir kali dia kembali, dia telah dihancurkan oleh serangan kakak tertuanya Sun Ning. Hampir semua barang di tangannya busuk di tangannya dan tidak dapat diubah menjadi sumber daya langsung. Mungkin menjamin keselamatannya sendiri. Tapi baru kemarin, kakak tertua Sun Ning mengiriminya ultimatum. Jika dia tidak menyerah pada pertarungan ini, maka Sun Ning tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi, dan hampir semua propertinya di tangan Sun Jiufeng akan hilang. Sun Jiufeng tidak mau menyerah seperti ini, karena waktu kelahirannya terlambat dan waktu pengembangannya bahkan lebih lambat. Untuk pertempuran ini, Sun Jiufeng telah menghabiskan semua kekuatannya dan mencurahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk dapat mengendalikan dakwaan. Tapi dia tidak bisa memainkan kakak laki-laki, dan sumber daya jaringannya yang baru didirikan hampir tak tertahankan di bawah pengaruh kakak laki-laki. Ketika Sun Jiufeng paling putus asa, Qin Yichen muncul dan memberinya kesempatan. Kesempatan ini ada di tangannya, di gulungan perkamen di tangannya. Jika dia bisa memenuhi permintaan bangsawan itu, maka semua masalah yang dia hadapi sekarang akan terpecahkan dalam sekejap. Tapi sekarang, peluang di tangan sangat tipis dan tidak realistis. Sun Jiufeng mengatupkan giginya dan menepis pikiran mengganggu yang terus muncul di benaknya. Dia memusatkan perhatiannya pada gulungan kulit domba di tangannya lagi dan lagi, mencoba memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Qin Yichen sedang minum teh perlahan di samping. Faktanya,
Dia tahu betapa sulitnya masalah ini, dan memang agak memalukan untuk memberi mereka masalah yang bahkan kuil Tuhan saja tidak bisa selesaikan dalam waktu singkat. Bagaimanapun, kapal perang yang dibayangkan Qin Yichen sangat indah. Jika dia membangunnya, dia bisa bergerak sesuka hati dan menyerang benteng klan iblis manapun di bidang bintang pembantaian di mana racun ada di mana-mana. Selain itu, menurut situasi saat ini, dalam operasi Demon Rache, hanya masalah waktu sebelum racun menyebar ke seluruh medan bintang Huozu. Kapal perang ini sangat penting. Qin Yichen tidak punya pilihan. Ini adalah masalah yang harus dia tangani sekarang. Jika Sun Jiufeng bisa mendapatkan solusi di sini, dia secara alami tidak keberatan mengambil sedikit pemikiran, atau mengambil sedikit risiko, untuk membantunya menurunkan posisi penguasa kota. Tetapi jika Sun Jiufeng tidak bisa memberinya bantuan, Qin Yichen hanya bisa pergi. Bodhisattva lumpur menyeberangi sungai, dan tidak mungkin baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia masih memiliki begitu banyak pikiran untuk mengurus orang lain? Waktu berlalu. Qin Yichen menoleh untuk melihat keluar. Ini adalah cangkir teh ketujuh yang dia minum. Dan dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Dan Qin Yichen sudah berencana untuk pergi. Ketika matanya tertuju pada Sun Jiufeng, Qin Yichen membuka mulutnya dan menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku akan memberimu setengah jam lagi. Setengah jam sudah berharga bagi Qin Yichen. Tapi sekarang, Qin Yichen tidak punya pilihan yang lebih baik. Mungkin, menemukan kakak tertua Sun Jiufeng lebih mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Meraba-raba dagunya, Qin Yichen menolak gagasan itu. Belum lagi dia dan Sun Ning tidak memiliki persimpangan. Bahkan jika ada, itu hanya akan membantunya. Jauh lebih baik daripada bantuan Sun Jiufeng di salju. Bahkan dengan jumlah usaha yang sama, apa yang bisa didapatkan Sun Ning sangat terbatas. Setelah menunggu setengah jam lagi, ketika Qin Yichen hendak bangun, Sun Jiufeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Yichen dengan cahaya di matanya.